Louis van Gaal, dari Belanda ke Indonesia? Benarkah sang maestro menjadi calon pelatih timnas? Kabar yang memicu gelombang perbincangan di jagat sepak bola Indonesia. Nama besar Louis van Gaal, pelatih GAEK yang sudah menukangi Ajax, Barcelona, Bayern Munchen, dan timnas Belanda, disebut-sebut sebagai calon yang mungkin akan terlibat dalam proyek timnas Indonesia. Rumor ini pertama kali menguat di media internasional dan kemudian dimuat oleh beberapa media olahraga Indonesia, memicu spekulasi apakah PSSI tengah mempertimbangkan langkah dramatis untuk memperkuat posisi pelatih kepala setelah dinamika beberapa bulan terakhir. Sumber, Detik.com. Asal-usul rumor, dari luar ke dalam negeri. Kabar mengenai Van Gaal yang dijajaki untuk jabatan di tubuh timnas Indonesia berawal dari pemberitaan luar negeri yang kemudian direproduksi media lokal. Beberapa laporan menyebut Van Gaal bisa datang sebagai direktur teknik atau bahkan berada dalam struktur kepelatihan bersama figur lain yang lebih muda. Di Indonesia, kanal-kanal berita olahraga cepat menyorotnya karena nama Van Gaal mudah menimbulkan harapan, sekaligus kontroversi, mengingat reputasinya sebagai pelatih disiplin yang berprestasi namun kadang keras terhadap pemain. Sumber, CNN Indonesia. Kenapa nama Van Gaal muncul? Konteks PSSI dan pergantian pelatih. Sinyal politik olahraga dalam negeri semakin meningkat setelah rangkaian hasil yang membuat posisi pelatih sebelumnya menjadi sorotan. Perubahan kursi kepelatihan nasional dan pencarian sosok berpengalaman seringkali memicu PSSI membuka opsi luar negeri, bahkan nama-nama besar Eropa, untuk membawa DNA kemenangan dan pengalaman level tinggi. Selain itu, rumor-rumor manajemen yang sifatnya tak resmi dan sering beredar sebelum ada pengumuman resmi dari federasi. Untuk konteks terbaru mengenai pergantian pelatih sebelumnya, pemberitaan internasional mencatat adanya keputusan PSSI yang berujung pada perpisahan dengan pelatih yang sempat menangani skuad beberapa bulan terakhir. Sumber, Reuters. Profil singkat Van Gaal, apa yang dibawa ke meja negosiasi? Louis van Gaal bukan sosok asing. Ia membawa rekam jejak panjang, juara liga di beberapa negara, trofi Eropa di tingkat klub, serta pengalaman memimpin tim nasional di panggung Piala Dunia. Namun karakter kepelatihannya sering dipandang dual. Di satu sisi hasil dan filosofi yang jelas, di sisi lain gaya manajerial yang terkadang memicu konflik internal. Bagi PSSI, keuntungan membawa nama segemilang ini adalah transfer ilmu, pengalaman membentuk tim, dan kredibilitas internasional. Risikonya adalah kecocokan kultur, komunikasi, dan adaptasi metode yang ketat terhadap realitas pemain lokal. Reaksi publik dan analis, antusiasme bercampur kekhawatiran. Di media sosial dan kolom komentar sejumlah portal, reaksi masyarakat beragam, ada yang menyambut antusias, menganggap Van Gaal sebagai upgrade kelas dunia, ada pula yang lebih skeptis, mengingat gaya kepelatihan yang keras bisa meretakan iklim tim. Analis lokal bahkan mengingatkan bahwa membawa pelatih, nama besar, tidak otomatis menjamin transformasi jangka panjang. Sumber daya pendukung, struktur akademi, klub lokal, liga yang kompetitif, dan manajemen PSSI, harus selaras untuk memanen manfaat. Beberapa media nasional mengingatkan pula akan pengalaman kandidat-kandidat top yang pernah gagal karena benturan budaya kerja atau ekspektasi yang tidak realistis. Sumber, https://bola.okezone.com/ Skenario kemungkinan, Direktur Teknik versus Pelatih Kepala. Berdasarkan pola rumor dan komentar analis, ada beberapa opsi yang beredar. Van Gaal sebagai Direktur Teknik, peran ini fokus pada visi jangka panjang, pengembangan pemain muda, dan filosofi permainan, bukan menangani sehari-hari tim senior. Opsi ini cocok bila PSSI ingin mentransformasi struktur teknis tanpa mengguncang rutinitas pelatih lapangan. Detik.com, Van Gaal sebagai pelatih kepala, opsi berisiko namun berbuah cepat bila terjadi sinkronisasi antara tim pelatih, federasi, dan pemain. Namun ini membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak. Kolaborasi duet, rumor lain menyebut kemungkinan kolaborasi dengan figur Belanda lain, atau asisten lokal, untuk mengimbangi aspek komunikasi dan adaptasi kultur. Tantangan nyata bila Van Gaal benar-benar direkrut. 1. Adaptasi kultur dan bahasa. Van Gaal berbicara bahasa dan filosofi yang kuat, butuh penerjemah nilai agar pesan tak hilang. 2. Kompatibilitas metode latihan. Pemain Indonesia datang dari sistem pengembangan yang berbeda, harmonisasi diperlukan. 3. Harapan publik. Nama besar menaikkan tekanan media dan publik untuk hasil segera, sementara pembangunan tim yang sehat memerlukan proses. 4. Biaya dan kontrak. Mempekerjakan sosok top Eropa berarti investasi besar. PSSI harus transparan soal sumber daya yang dialokasikan. Suara tokoh sepak bola internasional. Menariknya, rumor ini sempat mendapat bantahan atau komentar dari beberapa figur sepak bola. Ada pula transfer kabar terkait kemungkinan peran Van Gaal di posisi teknis yang kemudian diklarifikasi oleh pihak-pihak tertentu.
Sikap hati-hati para tokoh ini menunjukkan bahwa isu tersebut masih berupa spekulasi sampai ada konfirmasi resmi. Sumber, CNN Indonesia. Munculnya nama Louis van Gaal di pusaran pembicaraan pelatih timnas Indonesia adalah refleksi ambisi, dan juga dilema, PSSI dan publik. Van Gaal mampu menjadi magnet perhatian, membawa kredibilitas, pengalaman, dan wacana teknik yang matang. Namun keberhasilan nyata bakal sangat bergantung pada kesiapan struktur di dalam negeri, dari manajemen federasi sampai kesiapan klub untuk mendukung perubahan strategi nasional. Sampai ada pengumuman resmi dari PSSI, semua itu tetap berada pada ranah spekulasi dan negosiasi. Jika benar Van Gaal datang dengan mandat jelas, Direktur Teknik untuk reformasi jangka panjang, itu bisa menjadi babak baru sepak bola Indonesia. Jika hanya sekadar rumor transien, maka keluarnya nama besar semata-mata menjadi cermin harapan besar publik terhadap timnas, keinginan untuk melihat Indonesia menapak ke level yang lebih tinggi. Detik.com